ini Mas Adi juga belum masuk. Ini tadi kalau yang di Telegram, ini saya pindahin ya di Telegram. Tadi pagi itu ada banyak yang membahas tentang dari soft ke soft gitu kan. Ternyata Mas Ari itu masih, atau Mas Ari Adi, ada juga sih beberapa teman yang, terutama teman-teman yang baru join itu masih bingung bagaimana membaca soft to soft atau crossing soft to soft itu seperti apa gitu. Oh, ternyata Mas Adi baru bangun. Ya mesti tidur pagi tuh. Oke, kita sambil buka MetaTrader. Oke, ini buat teman-teman yang masih bingung dari soft ke soft itu seperti apa. Ini saya coba jelaskan sedikit ya. Meskipun tidak sambil open posisi, tapi begini konsepnya adalah ketika di pagi hari itu harga beberapa pair itu bergerak untuk melakukan konsolidasi sebelum market itu bahkan terbuka. Dalam hal ini misalkan kita ambil contoh di sini adalah Euro USD ya. Ini yang saya ambil Euro USD. Pemakai Euro dan pemakai USD terbesar pasti di pasar Eropa dan pasar Amerika. Dan di pagi hari ini kan belum buka mereka. Paginya kita itu kan di sana juga masih malam, Amerika masih malam. Di Europe masih dini hari. Jadi sebenarnya belum terbuka pasar itu di sananya. Nah, ini menyisakan order-order yang belum terselesaikan di malam hari ketika mereka tutup. Nah, di pagi hari meskipun tidak banyak, tetapi kan pasar Jepang, pasar di Shanghai, Hong Kong, Singapura, Australia, New Zealand ini juga sudah buka. Dan meskipun mereka tidak banyak menggunakan Euro dan USD, tapi tetap ada penggunaannya. Terus mereka sebenarnya ngapain? Karena bukan pengguna mayor, bukan pengguna utama, kebanyakan order mereka itu, meskipun ini bank-bank besar lah ya, kita nggak ngomongin di forex leverage, tapi di bank-bank besarnya, itu mereka tetap melakukan tawar-menawar harga. Tetapi karena memang penggunaannya tidak terlalu besar, mereka punya kecenderungan untuk mengikuti harga yang sudah terbentuk. Nah, sudah terbentuknya kapan? Tadi malam, dari mulai sore jam 7-an itulah, di mana market Eropa masih buka dan market Amerika juga baru mulai buka. Nah, di situ para pengguna Euro dan USD besar-besaran berkumpul sampai tutupnya pasar Amerika. Nah, ini kan masih menyisakan nih order-order yang belum terselesaikan. Pesanan, oh saya mau beli di sini, oh saya mau jual di sini gitu kan. Nah, karena para pelakunya juga sudah tidak banyak, mereka hanya menyisakan orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak banyak yang nawar dan juga tidak banyak yang jual. Akhirnya opsinya juga nggak banyak. Opsinya ya udah deh, naik dikit atau turun dikit kemudian sepakat, naik dikit atau turun dikit kemudian sepakat gitu kan. Beda kalau yang ternyata yang penggemarnya lebih banyak gitu. Oh ya, itu beda jauh. Pembelinya lebih banyak gitu ya, harga pasti langsung terbang. Penjualnya lebih banyak ya harga turun. Tapi ketika itu tidak banyak terjadi, maka harga akan banyak bersepakat. Kalau kata Mas Ardi adalah berkonsolidasi. Konsolidasi ini berarti sepakat. Kalau Mas Tony bilang ini membuat base, membuat fundamental, harga terjadi kesepakatan di situ. Nah, di pagi hari
ini kecenderungan harga untuk bersepakat itu cukup tinggi karena dia hanya menyisakan kesepakatan harga semalam, kemudian market para pembeli dan penjual yang di market itu juga belum sebanyak kalau sore nanti, maka harga akan punya kecenderungan kalau naik dikit ya nanti dia akan kembali bersepakat, kalau turun dikit ya akan naik lagi untuk kembali bersepakat. Nah, di manakah harga bersepakat itu mayoritas terjadi di dekat-dekat MA soft. Apakah harus di MA soft atau apakah MA soft itu adalah harga kesepakatan? Enggak juga. Tetapi mayoritas itu terjadinya seperti itu. Ini kita coba lihat ya. Ini membacanya seperti apa sih yang paling sederhana MA soft? Ini di sini. Oke ya, ini kita pakai M1. Ini kira-kira pagi kemarin. Kemarin ya, kita coba cari yang kemarin mana. Kemarin tanggal 11. Tanggal 11 jamnya jam 00. Ini kalau di tempat kita jam 7 pagi kan. Market Eropa belum buka, Amerika apalagi. Oke. Nah, di jam 11 di jam 7 pagi itu dan sebelum-sebelumnya. Jadi mulai Amerika tutup, ini harga hanya berada di seputaran soft. Kalau dia naik dikit dia akan turun, ketemu lagi, turun dikit dia akan balik lagi, begitu. Ini konsolidasi di mana harga bersepakat antara penjual dan pembeli, selisihnya nggak banyak orangnya, permintaan dan penawarannya juga nggak banyak, artinya sepakat. Oke. Jadi kalau teman-teman bangun pagi atau malam bahkan mungkin lah ya, di malam gitu, itu masih tersisa yang begini-begini. Ini apakah harus selalu terjadi? Enggak, tapi kebanyakan begitu. Oke ya, terus jam 7 nih, terus dia jalan. Tuh, ini kan, ini terakhir. Dia menjauh, kemudian dia mendekati soft di sini. Terus habis itu dia mulai jalan, menjauhi soft. Ini pagi jam 10-an lah, jam 10-an. Nah, mulai lagi nih. Belum buka ini pasar Eropa. Jadi dia mulai mendekati lagi di sini. Ya kan? Nih, kena lagi di soft. Bersepakat. Menjauh lagi. Kemudian dia bersepakat di sini. Nah, jam berapa ini? Ini adalah jam 6, jam 7. 7 paginya kita, berarti siang jam 2. Jam 2 siang kita, Eropa Timur sudah mulai buka. Agak-agak ke barat dikit juga sudah mulai buka. Nah, di sini, ini adalah cross terakhirnya di sini nih. Cross terus kemudian masih retest di sini, nggak bisa, terus kemudian dia jalan. Nah, sudah, ini pasar Eropa dan Amerika buka. Biasanya ini tren sudah terjadi, tren hari ini sudah terjadi seberapa. Kalau dia turun, kalau dia naik, ya naik, kan gitu. Nah, ini dia menjauh banget dari soft. Nah, kalau sudah sampai di begini, kita jangan pakai acuan yang kemudian soft to soft M1. Ini sudah beda. Ini adalah kita memakai outlook-nya matahari. Yang hari itu seperti apa, big picture-nya, monthly-nya seperti apa, kemudian bulanannya seperti apa, harian ini kita akan seperti apa intraday-nya, gitu. Oke. Nah, di pagi hari ini antara jam 5 pagi sampai jam 7 atau masih sampai jam 10, ini kita masih bisa dapat yang begini. Dari soft ke soft. Kalau kita nemunya pas di sini ya silahkan teman-teman buy. Nanti dia sampai sini mendekati close.
turun lagi, atau dia mendekati sini, teman-teman terserah. Mau open sell untuk sampai ke titik mana, kemudian teman-teman close di sini juga boleh. Atau mending nunggu untuk dia pas mengarah kembali ke soft. Gitu. Itu kemarin ya. Terus bagaimana dengan hari ini? Tanggal 12 jam 00 di sini nih. Nah ini di jam 00, jam 7 paginya kita ya, jam 7 pagi. Berarti kalau kita mundur lagi ya ini jam 5, balik lagi kayak kemarin ya kan. Sebelum jam 7 ya sama perilakunya, dari soft ke soft, mantul nggak kuat, balik lagi tapi turun, balik lagi tapi gitu. Jam 7 balik lagi. Nah mulai jam 8 dia mulai menjauh nih tuh. Terserah teman-teman mau buy di sini, ini malah ke floating di sini, buy lagi di sini, tapi ini masuk lagi kena di soft. Nah dari sini teman-teman terserah mau open sell tapi pakai stop loss sampai di berapa pip, kemudian close, atau open buy berharap dia bisa nembus naik sedikit kemudian akan balik tapi tetap pakai stop loss. Nah ini yang dimaksud M1 soft to soft di pagi hari. Apakah harus seperti itu? Ya enggak juga, enggak ada yang mengharuskan. Harga mah bergerak aja. Tapi dengan teman-teman melihat pola ini dan ada soft yang bisa membantu, teman-teman bisa lihat bagaimana dia rejection dari sebelum jam 7. Jadi kalau ada dia di bawah ya teman-teman siap-siap aja open buy dengan targetnya di soft. Kadang menyentuh, kadang hampir menyentuh. Terus berapa poin? Ya nggak mungkin besar lah, karena ini cuma M1. Teman-teman bisa dapat 10 poin, 20 poin itu udah bagus. Kalau istimewa bisa dapat 30 poin, ini pas di sini dari bawah sampai ke atas. Kadang bisa sampai 30 poin. Berapa waktunya? Yaitu tadi 2 jam, kadang 1 jam. Ya kadang ya bisa juga 5 menit. Kalau pas timingnya kan gitu. Ini adalah salah satu cara di mana teman-teman dengan simple membaca soft dari soft ke soft di M1. Terus fungsinya di RSI apa dan lain sebagainya ya banyak, tapi ya ingat ya teman-teman bahwa ini kita perlakukan di pagi hari dengan pair-pair tertentu yang teman-teman nanti juga bisa menguasai. Perusahaan soft M1 Kak untuk GU. Nah ini ya, kita lihat GU. Ini GU, oh iya, ini GU ya, tuh menyentuh di sini. Ini kalau tadi kita pas buka jam 8 misalkan, jam 8 di sininya berarti jam 1 ya. Jam 1 di mana sih? Ini jam 1. Jam 8. Ini jam 8 ya. Kalau kita open posisi di sini buka, terus kita lihat ini, oh ini baru mau menuju ke sini nih, terus kita buka nih di sini. Open buy dengan target di soft. Teman-teman akan ke floating dulu di sini. Terus kemudian baru akan take profit di sini. Nah, ini kalau yang pemain-pemain barcode open posisi di sini, begitu turun dia open buy begitu. Di titik mana kemudian kita akan memasang stop loss kita, ya terserah teman-teman. Kalau ini adalah base, di mana di pagi hari di sebelumnya ini adalah base yang kuat, teman-teman bisa kasih stop loss di bawah ini. Kita lihat di beberapa hari sebelumnya, ini kan base-nya kuat kan, tidak pernah menyentuh. Jadi kalau dalam 2-3 hari ini dia tidak ada sentuhan di pagi hari ya, di pagi hari itu teman-teman bisa jadikan itu sebagai base untuk teman-teman kasih stop loss di sini.
Di bawah ini berarti teman-teman bisa kasih stop loss atau buy bid. Terserah teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu kapan teman-teman harus berhenti, kapan teman-teman teman-teman tahu kapan masuk dan kapan untuk berhenti. Kalau saya sendiri, apakah saya suka melakukan ini? Kalau saya pribadi tidak. Karena saya bukan tipikal yang kemudian trading di jangka pendek gitu. Kecuali untuk edukasi saya mungkin melakukan trading yang seperti itu. Tapi untuk saya pribadi tidak terlalu. Nah, kita coba lihat apakah kemudian ini berlaku untuk semua pair di semua waktu. Kalau saya bilang tidak, coba kita lihat ya. Kita lihat BTC. BTC masih berlaku lah. Kita lihat jam 7 paginya harusnya sih semua sama. Titiknya ada di ini jam 7-nya di sini, jadi jam 8 sekitaran di sebelah sini, terus ini menuju ke F1. Oil. Kita lihat oil. Oil dia ada di atas, ini jam 7 tadi, kemudian dia mengejar di softnya, dan kemudian dia balik, dia masih balik di sini. Begitu dia keluar, dia balik lagi, keluar balik. Begitu turun, dia balik. Ini masih di sini terus. Ini masih masuk ya, cuma targetnya ya susah, ini terlalu pendek banget. Kita lihat emas. Emas so-so lah ya, masuk ya. Dia jam 7 kena soft, kemudian dia turun, dia menuju ke soft lagi, turun lagi, menuju ke soft lagi, begitu. Jadi ini break, dia naik. Nah ini apakah dia masih valid untuk menuju ke soft dulu untuk bikin ini, ataukah sudah masuk ke pasar yang besarnya? Nah ini lagi kencang tuh naik. Nah, oke. Nih kalau teman-teman kemudian masih yakin bahwa ini akan menuju ke soft, meskipun dia naik begini dia akan menuju ke soft, teman-teman konteksnya jangan melawan yang begini dulu, tunggu dulu dia sampai memang selesainya di mana, kemudian teman-teman bisa cek di time frame berikutnya, time frame yang lebih besar, apakah kemudian harga itu sudah bergerak ke tren utama. Karena di pagi hari ini ya kalau emas sih nggak ada hubungannya dengan pasar-pasar Eropa, Amerika dan sebagainya. Di Asia juga orang butuh emas gitu. Cuma jumlahnya bisa jadi di Asia masih lebih sedikit lah. Tetap pertemuan Asia Eropa, pertemuan pasar lah Asia Eropa, kemudian pertemuannya pasar Eropa Amerika itu masih menjadi waktu-waktu di mana harga bergerak dengan cukup signifikan arahnya gitu. Tapi ada juga yang sukanya masuknya di tempat yang sepi begini karena lebih terukur. Ini kalau dia turunnya seberapa, kalau naiknya seberapa. Jadi nggak terlalu liar, bukan liar ya, tidak terlalu besar lonjakannya. Kalau pas lagi bertemunya pasar Eropa Amerika itu kan bisa tuh dalam 1 atau 5 menit itu dia gerak sampai 50 poin di 5 menit terus momentum terus itu. Momentum disusul momentum. Sampai di 30 menitnya dia bisa gerak tuh 120 poin. Nah, kalau di pagi hari ini sangat jarang itu terjadi. Bisa terjadi, bisa, tapi jarang. Gitu. Nah, ini kita sambil lihat. Nih, salah satunya seperti ini. Nah, dari pagi tadi dia kan masuk nih di sini.
Tuh, kena lagi ke soft. Di sini dia break. Apakah dia masih harus menjemput dulu untuk pijakan atau dia mau lanjut? Jadi sejauh ini dari Euro, GU, BTC, Oil, dan XAU masih masuk ya di hari ini ya. Terus kita lihat USD, ya. Nah, USD Yen sama jam 7 dia menuju ke arah soft, kemudian dia naik, dia menuju ke sini. Tidak sampai ke soft, dia naik lagi. Tadi sedang menuju ke soft. Apakah dia menuju ke soft atau sama seperti ini nih, ke reject sebelum sampai ke soft? Nah, ini sebelum jam 7 tadi, antara jam 5 mungkin di sinilah ya. Ini malam, ini malam. Di sini ini malam. Ini baru nih, sekitar di bawah jam 7. Nah, kalau kita ngeliat di sini, ini bahkan juga jam 7-nya di sini, ini juga dia nggak menyentuh. Dia ke reject, belum sampai ke softnya. Bollinger Band-nya sudah, low BB-nya sudah menyentuh, tapi chartnya jauh masih. Dan dia terus naik. Jadi justru hari ini untuk soft to soft M1-nya di beberapa hari yang lalu itu yang berpasangan dengan yen yang bisa masuk softnya. Tapi justru hari ini enggak gitu. Kalau kita ngomong presisi apakah USD yen itu sekarang presisi soft to soft? Jawabannya tidak. Itu. Dibandingkan kalau kita bandingin ya dengan yang euro. Euro iya dong, sentuh dong sekarang. Jam 7 tadi dia kena nih softnya. Sekarang kena lagi kan. GU jam 7-nya tadi hampir menyentuh. Sekarang ini hampir menyentuh. BTC jam 7-nya masih di bawah sini. Ini ya tadi sudah menyentuh sedikit lah yang mendekati itu. Tapi jauh itu di malam hari dia yang malah mendekati. US Oil ini paling benar. Dia benar-benar konsolidasi yang kita bahkan nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak jauh sama sekali. Dia benar-benar cuma jalan di sekitarnya begini. XAU bagus lah ya. Teman-teman kalau rajin tadi bangun pagi ya begitu ini udah kena, tungguin ini turun, open buy di sini sekitaran sini lah mungkin. Udah nggak sabar ini pengen open buy, masih ke floating dikit, tadi masuk di sini kita take profit. Terserah udah turun lagi, open buy lagi di mana, di sini take profit begitu ya. Ini kita bisa open sell, kita tunggu. Tapi tetap kasih stop loss pendek. Target profitnya juga pendek. Ini kalau teman-teman pengen tahu tentang soft M1 di pagi hari, tentukan dulu, lihat dulu historicalnya ya, karena jangan sampai teman-teman keasikan. Kalau teman-teman lihat keasikan kayak USD Yen, teman-teman keasikan dari 3 hari yang lalu mungkin, atau dari seminggu lah yang lalu, setiap paginya mungkin kita coba ya, kita cek ya setiap paginya jam ini tanggal 11:00. Ini di sekitaran sini, kemudian jam 10-nya ini 10, kemudian kita tarik lagi 9,
bagi 8. Pas ya, seminggu ya, ini dari Senin sampai Jumat ya. Ya nggak usah terlalu gini. Lihat, ini dari tanggal 8 hari Senin kemarin ya, teman-teman ya. Ini dari soft to soft ya, ciamik banget ini. Ya nggak? Buka nih jam 7, pas teman-teman melek jam 7, lihat, wah pasti soft. Teman-teman mandi dong. Begitu selesai mandi, siap-siap buka lagi. Wah, dia udah di atas. Kita sell dong di sini. Sorry, ada telepon. Pas di atas nih kan teman-teman. Itu teman-teman di atas sell dengan targetnya soft. Naik lagi, sell lagi, targetnya soft. Begitu ya. Sampai sekali atau 2 kali lah, gak usah panjang-panjang. Sampai jam 10. Jam 10 itu berarti kalau di sini kurangi 3 sampai di sini sampai di sini. 3 atau 4 lah. Ini sampai setengah 11 lah. Jadi dapat 2 kali. Oke ya, ini tanggal 8. Kemudian kita geser tanggal 9-nya kayak apa? Nah, sama. Tanggal 9 masih dalam kondisi dia di soft ya. Begitu kita buka jam 7 pagi, dia masih di soft 33 di sini. Di soft, kemudian dia turun, balik lagi ke soft, dia turun, balik lagi ke soft. Ini dia naik, balik lagi ke soft. Ini area kita di mana kita mau trading pagi ini di sini nih. Teman-teman buka jam 7 sampai jam 10 atau setengah 11 gitu. Hari Selasa masih valid ya. Jadi soft ke softnya masih bisa terbaca, mudah terbaca. Tanggal berikutnya, tanggal 8, 9, 10. Ini tanggal 10 sampai jam 3.30. Nah, ini mulai geser. Begitu kita buka, ternyata posisinya dia sudah di atas. Ini kalau teman-teman langsung buka, floating nih, naik ke atas, baru nanti turun. Kecuali teman-teman bangunnya pas ada di sini nih, open posisinya, kemudian cari di sini. Ini baru sekali, di sini hanya sekali. Terus kemudian kalau teman-teman di sini open lagi nih susah nih. Baru dapat di sini nih, sekitaran siang atau di sini. Itu pun ke floating panjang. Validitasnya ini pagi nih, dari pagi ini sudah nyentuh di jam 6 ini nyentuh dia naik. Validitasnya cukup rendah di USD JPY di tanggal 10-nya. Meskipun bergeser ya, di sininya dia kembali valid di jam-jam siangnya. Tapi di paginya kita ya cuma hanya bisa ambil sekali. Gitu. Oke, ini tanggal 10. Kemudian kita geser di tanggal 11. Tanggal 11 sampai jam 3.30. Nah, ini mendekati valid lagi. Membuka jam 7, wah dia udah di bawah soft. Dia bisa open posisi dan dia mendekati. Itu balik dia naik, teman-teman bisa open buy, open sell di sini untuk mendekati soft. Floating lah dikit di sini, kemudian dia dapat soft. Cuma waktunya ya ini sampai jam 12. Jadi pagi hari kita cepat dapat 1. Jadi kalau di Senin, Selasa tadi kita dapat 2 kali dalam waktu 2 jam kita bisa 2 kali entry. Rabu Kamis ternyata kita hanya bisa sekali entry. Itu pun kita masuknya sudah di tengah. Dan kalau dilihat ini tanggal 11 ini pun
ini sudah sedikit tidak valid karena dia di pagi sebelumnya sampai di malam hari close ini tidak pernah menyentuh soft. Apalagi kalau teman-teman lihat di sininya nih, begini, dan dia belum pernah menyentuh soft. Realitanya teman-teman kira-kira berani nggak di sini open buy? Dia semalaman nih nggak nyentuh soft, ya kan? Yang terjadi mungkin malah teman-teman ini jangan-jangan seperti ini lagi, siap-siapnya sell. Kalau saya begitu melihat historikalnya begini, saya bangun, ini saya tidak akan open posisi. Saya pasti akan nunggu kapan dia di atas soft dan saya akan ambil sellnya. Lihat begini ya loh. Ya kan? Ini di hari kemarin ya. Jadi di hari kemarin idealnya adalah ini break soft dulu. Kalau dia naik ke atas, baru disinilah kita akan open sell. Bisa di sini, kemudian di layer, begitu kan? Itu dia naik lagi layer. Karena power untuk turunnya itu gede banget di sini. Dan pasti masih menyisakan. Ini untuk trading pendek ya teman-teman. Ini meskipun ya saya tidak menyarankan, tetapi kalau ini sebagai edukasi dan teman-teman mungkin pengen nyoba, itu monggo silahkan. Meskipun secara personal saya tidak menyarankan. Kenapa begitu? Karena memang tipe metode saya, style saya tidak seperti ini gitu. Jadi teman-teman juga jangan terus kemudian hanya percaya omongan saya saja, juga jangan. Ya anggap aja ini sebagai salah satu materi pengetahuan yang teman-teman juga wajib tahu bahwa oh style seperti ini ada, oh kondisi seperti ini ada gitu. Ini tanggal 11 ya. Ini kita dari tadi ngomongin yen ya. Yang yen itu dalam 1 minggu ini validitasnya cukup baik. Tetapi di hari terakhir tanggal 12 ini ya sekarang. Ini pagi hari tadi menyentuh dan sampai siang ini tidak ada sentuhan. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin valid, ini jadi tidak valid untuk soft to soft M1-nya. Gitu. Oke ya, tak pikir sedikit cukup jelas lah ya. Tapi nggak bisa saya share di Discord ini. Jadi teman-teman nontonnya via YouTube ya. Oke, tapi sementara itu kita akan pamit dulu. Sampai ketemu di sore hari nanti atau di siang hari lah di Discord tanpa di YouTube. Dan happy trading. Bye-bye.